Halo, apa kabar? Saya Rizman Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Forum News Network. Bung Rocky, kelihatannya pemerintahan Prabowo ini harus menghitung ulang kebijakannya melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran, PHK di mana-mana, ekonomi menunjukkan tanda tidak akan tumbuh malah dipastikan menurun dan pemerintah itu akan melakukan kalkulasi ulang terlihat dari surat Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang meminta untuk komisi-komisi di DPR menunda dulu rapat-rapat dengan kementerian dan lembaga untuk membahas pemangkasan anggaran ini. Dan ini katanya karena akan dilakukan rekonstruksi berkaitan dengan anggarannya. Harus kita lihat Dasko ini kan bukan hanya wakil ketua DPR, tapi dia adalah ketua harian Partai Gerindra. Jadi adalah itu tentu saja orang dekat dari Pak Prabowo. Ya, minggu ini diisi dengan berbagai isu yang justru kalau kita lengkapkan isu-isu itu menunjukkan semakin, saya cari istilahnya, semakin unorganized keadaan Republik. Mulai dari soal penghematan terutama yang akhirnya terbaca bahwa impact dari penghematan itu justru menurunkan pertumbuhan ekonomi. Akibat dari kesalahan hitung, maka DPR kemudian ingin mengevaluasi rencana anggaran baru itu. Dan memang itu aturannya begitu kan, kalau ada perubahan anggaran tentu DPR harus diberitahu atau konsultasi itu. Walaupun besarannya sama, berapa 3 triliun dolar APBN atau kemampuan daya dukung anggaran terhadap program tertentu, kan itu mesti ada persetujuan rakyat tuh. Jadi misalnya APBN itu difokuskan pada makan siang gratis, tapi mesti dipertanggungjawabkan kenapa difokuskan pada makan siang gratis. Itu artinya ada beban lain yang diambil dan dibatalkan. Nah, itu yang kemudian jadi kontroversi, termasuk anggaran yang tiba di daerah. Apakah efisiensi itu produktif? Efisiensi boleh, tetapi bisa terjadi ada efisiensi yang tidak produktif tuh, yang justru memberatkan masyarakat dan tidak menghasilkan nilai tambah di dalam pertukaran fokus anggaran kan. Dan beberapa lembaga riset justru menunjukkan bahwa bahkan tanpa penghematan Indonesia masih bisa memakai cara yang lain tuh. Di tempatnya Bima Yudhistira misalnya, Celios, dihitung di situ bahwa makan siang gratis oke, masih bisa jalan, penghematan memotong-motong nggak perlu dilakukan kalau dianggap bahwa dengan anggaran yang ada ekonomi bisa bertumbuh. Kan sampai sekarang belum dapat dipastikan kalau dialihkan ke makan siang gratis berapa pertumbuhan yang disebabkan oleh pengalihan anggaran itu ke proyek yang dijanjikan oleh Pak Prabowo, atau makan siang tetap dilakukan, ada sektor lain untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Kan di situ intinya tuh. Jadi perhitungan-perhitungan yang ada hari-hari ini kelihatannya bukan sekedar tergesa-gesa tapi tanpa konsep itu, dan itu yang membuat DPR ingin mengevaluasi ulang itu. Jadi oke, itu nggak ada soal. Jadi belum pasti sebetulnya bahwa akan ada pemotongan anggaran tuh, walaupun Sri Mulyani memastikan itu tanggal berapa, 17 Februari harus selesai. Jadi kasakusuk ini juga dibaca oleh luar negeri, terutama investor asing, yang menganggap bahwa kalau dia masuk ke Indonesia dengan kondisi akuntansi negara yang semacam ini, bagaimana mungkin dia percaya bahwa ada semacam hitungan rasional kalau investasi masuk ke Indonesia. Saya pikir situasi semacam itu ya, yang ini sebenarnya situasinya ngeri-ngeri sedap seperti sekarang ini yang membuat Pak Prabowo itu menyampaikan pernyataan ada yang ingin memisahkan dia dengan Pak Jokowi, dan Jokowi itu membalasnya dengan menyatakan hubungan keduanya baik-baik saja. Ini bagaimana Anda melihat ini, pesan atau komunikasi politik apa yang sedang mereka jalankan ini? Nah, dalam kekacauan kondisi kebijakan hari ini, kita mulai melihat semacam keresahan yang akhirnya mulai terbaca. Bahwa Presiden resah karena seolah-olah ada aktivitas untuk memisahkan dia dengan Pak Jokowi. Lalu
publik mendengar keterangan balik dari Pak Jokowi bahwa nggak ada masalah saya dengan Pak Prabowo. Ya pasti nggak ada masalah kan nggak mungkin Pak Jokowi menjawab ada masalah lalu Prabowo bilang kami berdua ada masalah. Jadi disembunyikan di situ problem psikologi supaya terlihat bahwa ada keutuhan. Padahal semua problem psikologi itu dasarnya adalah kepentingan-kepentingan yang sifatnya material. Apa kepentingan Prabowo? Yang mengupayakan supaya legitimasi Prabowo itu sampai 2009, elektabilitas dan acceptability-nya dia tetap tinggi. Demikian juga Pak Jokowi, dia ingin supaya sampai 2009 akseptabilitas dan bahkan elektabilitas dia itu masih tinggi juga. Untuk apa? Ya untuk putranya yang ada wakil presiden. Jadi secara tidak langsung sebetulnya atau bahkan secara langsung publik menganggap bahwa akan terjadi persaingan menjelang 2009 antara Prabowo dan Gibran kan itu kan. Jadi kalau dia terjadi persaingan itu berarti kapasitas Prabowo untuk menuntun republik ini dari sekarang mulai disaingi oleh Gibran. Padahal Gibran statusnya wakil presiden yang ada serep. Jadi itu sebetulnya psikologi dibalik basa-basi bahwa Jokowi dan Prabowo. Yang betul kita ingin juga Jokowi dan Prabowo itu baik-baik aja, tuh nggak ada problem sebetulnya. Tetapi publik menganggap bahwa beban yang kita alami hari-hari ini dari mak-mak sampai murid SD secara implisit disebabkan oleh anggaran yang diboroskan oleh Presiden Jokowi. Kan itu cara berpikirnya bahwa soal sama-sama saling senyum, Prabowo mensenyumi Jokowi balas dengan senyum yang setara, yaitu soal dua manusia atau dua tokoh yang dari awal memang mungkin bersahabat dan saling menjaga perasaan. Tetapi ini politik ini atau negara nggak bisa diurus hanya dengan mengatakan oke, kami sama-sama ingin menjaga perasaan. Yang harus dijaga adalah perasaan mak-mak yang setiap hari buka dompetnya tuh di situ tinggal selembar 4.000 perak tuh, nggak nyampe 5.000 karena 2.000 tambah 2.000 itu untuk bayar tukang parkir misalnya, atau kalau mobilnya masih punya bahan bakar tuh, atau pakai Gojek yang tinggal segitu-gitunya untuk kasih tips misalnya. Jadi kelihatannya kita mesti pisahkan antar kemesraan dua tokoh ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dengan kemarahan publik bahwa penyelenggaraan atau dana-dana publik atau sebut aja kebutuhan 9 bahan pokok itu merangkak harganya kan. Jadi bagi emak-emak itu nggak peduli mau Jokowi sama Prabowo senyum-senyum saling bahagia, tetapi bagi emak-emak itu piring dia besok pagi harus ada isinya tuh. Jajan anaknya sekedar untuk beli permen di depan sekolah mesti tersedia, dan itu ya makin lama makin hilang tuh, makin kesulitan ekonomi. Jadi dasarnya adalah kondisi ekonomi real, bukan sekedar senyum-senyuman antara para petinggi. Di luar soal ingar-bingar soal pemotongan atau pemangkasan anggaran besar-besaran dan juga dampaknya kepada publik, kepada rakyat, itu banyak juga kasus yang sekarang ini menyita perhatian publik. Misalnya KPK itu menyita belasan mobil dan uang miliaran dari rumah Ketua PP Yapto Suryo Sumarno, pemuda Pancasila maksud saya, yang selama ini tidak tersentuh. Tapi belakangan kemudian katanya mobilnya itu untuk sementara dipinjamkan lagi. Itu kan barang bukti ya, dipinjamkan ke Yapto. Dan Bahlil ini juga baru saja memecat Dirjen Migas, padahal ini kan baru sebulan dilantik ini. Saya kok curiga nih dia lagi mencari kambing hitam ini dalam kasus kemarin kehebohan antrian panjang akibat pelarangan pengecer menjual LPG 3 kg. Di dalam kondisi ketidakpastian hari-hari ini, berita-berita tambahan yaitu KPK memeriksa atau bahkan menyita sejumlah mobil dari Ketua Pemuda Pancasila, tapi kemudian dikembalikan sebagai ya mungkin sebagai untuk memelihara relasi sebelum soal ini menjadi isu utama di dalam Republik. Lalu kita dengar lagi bagaimana Bahlil
akhirnya memecat Dirjen Minyak dan Gas itu pada baru diangkat 1 bulan. Dan orang bertanya, apakah ini satu gejala untuk sekedar mencari kambing hitam itu kan? Di Bahlil mungkin tahu bahwa dia yang disasar oleh publik, maka dia ya sebut aja dia sewa dulu atau dia sogok dulu opini publik itu dengan menunjukkan telak bahwa dirjennya sudah dia berhentikan itu. Tapi sebetulnya bukan itu masalahnya kan. Orang tetap ingin lihat ada semacam sebut aja konstruksi berpikir pada aparat penegak hukum supaya terbaca bahwa ini betul-betul upaya untuk penegakan hukum kan, itu dasarnya tuh. Tapi itu sama sekali tak terbaca. Jadi justru orang mencurigai kenapa misalnya Dirjen Migas itu, minyak dan gas itu yang baru 1 bulan akhirnya dicopot juga tuh. Untuk apa? Ya untuk mungkin memberi sinyal bahwa dialah yang bersalah karena tidak mampu membayangkan mitigasi setelah regulasi tentang perubahan distribusi LPG itu dibuatkan oleh Bahlil. Jadi sekali lagi kemampuan kita membaca masalah ini dihasilkan justru oleh kuriositas netizen. Jadi netizen menuntut apa yang terjadi sebetulnya di dalam soal-soal politik hari-hari ini. Apa yang memungkinkan netizen percaya bahwa KPK masih menjalankan fungsinya bukan karena pesanan politik, tekanan politik tuh. Demikian juga Kejaksaan Agung, tiba-tiba Kejaksaan Agung seolah-olah sangat aktif tuh. Apa di belakang itu apa? Kalau tidak ada tukar tambah politik, maka orang nggak percaya kegiatan penegakan hukum oleh KPK maupun oleh kejaksaan hari-hari ini kan. Jadi orang akhirnya menganggap bahwa kejaksaan maupun KPK itu hanyalah peralatan politik, dan itu yang menyebabkan persepsi ini masuk ke dunia internasional, dan dunia internasional menganggap bahwa stabilitas politik berarti sedang sangat buruk atau ada potensi terjadi semacam gempa bumi politik kecil karena di belakang upacara penegakan hukum yang dipamerkan hari ini sebetulnya ada transaksi politik. Kira-kira begitu bacaan netizen, demikian juga para pengamat internasional. Di tengah situasi semacam itu, tampak sekali Presiden Prabowo ini berbicara di mana-mana dengan narasi soal keseriusannya memberantas korupsi. Tapi juga bicara soal raja-raja kecil ya, sebelumnya ketika bicara di acaranya Muslimat NU. Tapi sesungguhnya ya bukan retorikanya Pak Prabowo yang akan memberantas korupsi yang dibutuhkan rakyat itu, tapi tindakan nyata. Dan saya kira ini kayak yang ultimate atau tuntutan yang paling utama dari rakyat itu ya kalau mau ngomong korupsi ya mengadili keluarga, mengadili Jokowi dan keluarganya. Iya, kalau fokusnya kita arahkan pada komunikasi politik pemerintah, kita lihat bahwa sangat dominan Presiden Prabowo hadir terus di headline. Tetapi orang nunggu sebetulnya eksekusinya apa, kan itu perasaan publik bahwa Presiden Prabowo mengucapkan keinginan dia untuk ini dan itu, memberantas korupsi, berpihak pada rakyat dengan retorika yang makin lama makin menggelegar, tetapi impactnya yang ditunggu secara harian oleh publik apa itu? Publik menunggu kepastian arah kita kemana tuh? Ya arah kita harusnya memastikan bahwa ada mesin pertumbuhan. Apa itu mesin pertumbuhan itu? Apa bidang manufaktur? Nggak mungkin, karena bahkan anggarannya dipotong di situ. Apa bidang green economy juga belum bisa tuh, karena tetap tidak dianggap itu sebagai satu potensi untuk dilakukan hari-hari ini nih. Bahkan harus menunggu sinyal dari Eropa misalnya menanggapi tindakan brutal dari Donald Trump yang keluar dari rejim perlindungan lingkungan, keluar dari rejim hak asasi manusia itu, bahkan menimbulkan semacam ketegangan baru karena upaya Donald Trump untuk memproteksi Amerika sambil menebar nasionalisme yang terlalu kanan. Kan itu akan mempengaruhi juga persepsi internasional terhadap keadaan Indonesia itu. Jadi sementara kita belum punya arah dan berupaya untuk meyakinkan publik bahwa Indonesia bisa tumbuh, bagi masyarakat akademis tentu menunggu tumbuh dengan mesin apa itu, mesin ekonomi yang akan memacu Indonesia ke 8%. Satu-satunya yang sedang bergiat adalah makan siang bergizi, dan itu masih banyak problem tuh. Tetapi orang
anggap oke, kalau makan siang bergizi itu betul-betul dijadikan sebagai motor pertumbuhan, maka harus ada alasan kenapa pemangkasan di bidang-bidang lain itu tidak diperlukan tuh. Bahwa memang infrastruktur itu oke, tunda aja dulu. Tetapi ada bidang-bidang lain yang membutuhkan tambahan anggaran justru. Misalnya soal kesulitan ekonomi akan berlangsung, maka itu berarti akan ada PHK pada buruh, maka HAM akan mulai terganggu. Oleh karena itu mesti ada proteksi terhadap buruh tuh. Dari mana datang anggaran itu? Dari mana datang pembelaan itu? Ya mungkin departemennya atau kementeriannya Pak Natulus Pigai harus tambah anggaran untuk menampung ekses dari pelanggaran HAM karena terjadi pemutusan hubungan kerja. Kan logikanya begitu tuh. Jadi banyak pos yang kemudian memang harus dihitung ulang apakah efisiensi itu produktif secara ekonomi, tetapi unproduktif secara sosial politik. Kan itu pelajaran pertama bagi kita yang belajar public policy. Semua akibat dari public policy selalu ada trade off dengan keadaan kesosialan manusia, terutama hak asasi manusia tuh. Jadi sekali lagi kita mau lihat bagaimana Presiden Prabowo menyelesaikan itu dengan cara seksama dan dalam tempo sikat-sikatnya. Karena setelah 100 hari tentu ada upacara baru, yaitu merayakan arah dari kabinet ini. Dan tanpa arah maka Indonesia akan terus mengalami kemerosotan di dalam kehidupan berdemokrasi dan kemerosotan di dalam kampanye internasional. Akan dilihat bahwa Indonesia sedang menuju failed state, negara gagal. Semoga itu tidak terjadi. Dan ini hanyalah analisis. Salam akal sehat. Salam akal sehat.